Ketika dia merasa pinter orangnya gitu, dia cari perkara yang hampir 4 bulan itu Pak Deddy itu nggak kampanye kemana-mana, hanya di kasus Vina loh. Tapi itu sangat membawa pengaruh dampak buat kampanye dia. Cara politik ternyata. Iya, itu nyata loh. 11 kali di Aiman. Kita bicara geser ke masa depan sedikit soal Jawa Barat, panggung nasional yang sekarang beralih ke panggung terkini adalah di Jawa Barat. Bung Nyarwi, apakah kalau kita bicara ke depan, saya nggak mau bicara langsung 2029 karena 2029 itu didahului oleh 2025, 2026, 2027 dan 2028. Apakah panggung Jawa Barat ini akan bertahan sampai nanti 2029 atau ada hal lain yang bisa mengganggunya? Ya, saya kira bertahan tidaknya itu banyak kondisi ya, Bung Aiman. Yang pertama, sejauh mana gitu ya, kalau daya tarik elektoral ini kan hanya 5 tahunan. Jawa Barat itu jumlah pemilih paling besar, baik untuk pileg maupun pilpres itu dan hanya 5 tahunan. Dan apa yang dilakukan Deddy Mulyadi saat ini berhasil? Nah, variabel yang sangat penting salah satunya bukan jumlah penduduk, tapi seberapa para tokoh yang memimpin, terutama Jawa Barat nomor 1, yaitu sekarang Kang Deddy ya, itu dianggap bukan hanya atraktif, tapi inovatif, punya terobosan, bahkan menjadi sosok figur-figur artinya dia berhasil di mata Jawa Barat dulu nih. Ya, dan bahkan Indonesia, karena yang dilihat bukan hanya Jawa Barat. Kita ingat nggak, sekarang gini, kita ngomongin ini kan temanya antara RK dan Deddy kan. Kita membaca Kang Deddy sekarang juga lihat RK kemarin. Contoh, sebelum RK namanya menjadi tokoh figur nasional, itu kan juga sering dibahas keberhasilan RK, betul nggak? Dari banyak data survei, dari banyak data-data yang lain, inovasinya, kreasinya, pola komunikasinya, dan seterusnya. Nah, kemudian orang kan mengenal RK, tidak hanya tokoh figur dari wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, tapi tokoh nasional, kan gitu. Sama persis, Kang Deddy pun juga kalau mau naik kelas, tentu basis politik elektoralnya juga harus kuat. Ya, tadi Mas Hindarsan bilang bahwa karir Kang Deddy itu dari bawah, ya, bahkan kalau dilacak 26 tahun, ya, dari 99 anggota DPRD, bayangkan, ya, ini lama sekali. Nah, dan dia juga backgroundnya dari kampung, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana dia ini mampu menjadi idol, figur, tokoh idola di Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi idol? Nah, kalau dari hasil pemilu kemarin kan jelas basis dukungannya tinggi. Itu jelas, itu satu. Yang kedua, nanti kita lihat sejauh mana gebrakan-gebrakan dia itu dapat dukungan dari satu masyarakat Jawa Barat. Itu bisa menjadi simalakama. Kalau dia terlalu sering di media sosial tapi kemudian tidak bisa dirasakan langsung oleh publik, akan menjatuhkan dia. Dugaan saya cara Kang Deddy ini agak beda. Setiap tokoh figur politik biasanya caranya beda-beda. Belum lagi basis ya, kita lihat profil background. Saya tidak kenal dua-duanya secara personal, baik RK maupun Kang Deddy ya. Saya hanya menyimak dari berbagai media. RK itu kan selain dia dari wali kota Bandung karirnya ya, kemudian di gubernur Jawa Barat. Kang Deddy ini kan dari pinggiran, Purwakarta, kampung, dia juga orang lahir di kampung gitu ya, dan gayanya kampungan, mohon maaf, kampungan dalam arti positif ya, bukan kampungan negatif. Dalam arti positif, maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya dia mengadvokasi dengan gaya-gaya budaya, pakaian, semua bergaul. Saya pernah kok lihat misalnya banyak dibahas juga ya, kalau kita lihat Kang Deddy itu kan di banyak segmen, di medsos saja di banyak segmen. Bentar, saya tanya dulu, di Purwakarta Kang Deddy masih sangat dicintai? Masih sangat. Oh, ini bupati sendiri kamu? Nah, ya, Kang Zen aja mengkonfirmasi itu. Artinya gini, kalau seorang politisi mampu membangun basisnya mulai dari bawah yang menguat, kemudian merata, melebar, apalagi dia menjadi menunjukkan bukan sekedar dia kuat dapat simpati atau istilahnya daya tarik dari masyarakat, tapi dia punya kerja nyata, dia punya produk-produk bermanfaat. Saya kira daerah lain iri juga. Dan saat ini kalau kita bicara, katakanlah misalnya Pilkada nanti 2029, Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Udah nggak apple to apple sekarang? Iya, sekarang kan gini ya, RK posisinya kan begini. Sementara Kang Deddy udah menanjak ke atas. Tentu dalam politik, sini sama dalam selebriti politik ya, biasanya kalau dia berhadapan-hadapan, itu bukan hanya zero sum game. Artinya jumlah kalau 100, kalau ini dapat 70, maka lainnya kan sisa. Tinggal 30, nggak bisa nambah lagi. Nah, sama ketika kita sosok figur-figur ini, tokoh ini yang kemudian dihadap-hadapkan,
ya ini mulai naik, maka yang lain itu space-nya juga makin mengecil. Untuk Apalagi bisa, tambah ada kasus ini. iya, apalagi ditambah banyak kasus. Tentu dinamika ini bukan statis di sini ya. Situasi ke depan kita nggak tahu, pasti akan banyak perubahan. Tetapi lihat tren hari ini masih sangat kuat. Kayaknya nggak setuju nih Bung Farhad. Ya, bukan. Maksud saya gini nih. Ya saya setuju sih analisa. Tapi maksud saya kalau saya mengenal Pak Deddy Mulyadi itu hampir 26 tahun juga dari tahun 2000 ya. Sejak DPRD. Ya, di DPRD di Purwakarta gitu. Dan saya tahu ya termasuk beliau orang sederhana, rendah hati. Dan beliau nggak pelit untuk melakukan aksi promosi daerah dan lain sebagainya. Sekalipun harus berbayar. Nah, termasuk bergaul dengan kalangan-kalangan selebritis maupun artis yang memiliki massa banyak. Nah, jadi bahkan kalau mungkin ya, ini kan namanya politik. Pak Deddy juga harus berterima kasih sama Pak Ridwan Kamil. Karena Kalau Pak Ridwan Kamil nggak dipindahin jadi calon bupati gubernur Jakarta, itu belum tentu Pak Deddy bisa ngalahin Pak Ridwan Kamil gitu. Dan Ridwan Kamil juga bukan gara-gara dia kalah, karena dia kalah di Jakarta paling 1%, 2% aja, 1% nggak sampai. Di Dharma hampir 10%, mereka itu yang sisanya antara Pak Pramono dan Pak Ridwan. Berarti kan Pak Ridwan Kamil juga tokoh nasional yang perlu diperhitungkan banget gitu. Nggak tahu nanti apakah dia akan kembali ke sana. Dan kita tidak boleh juga menyimpulkan bahwa saat ini Pak Deddy naik, Pak Ridwan turun. Enggak juga gitu. nggak juga. Enggak. Di mana teorinya? Ya karena ya Pak, saya sampaikan Pak Bupati, sampaikan ke Pak Deddy ya. Pak Ridwan adalah juga tokoh Jawa Barat. Ya, kita saat ini beliau juga punya kepentingan ini menyangkut Jawa Barat. Namanya manusia itu ada salah, ada hilapnya. Tuhan saya Maha Pengampun gitu. Nah, jangan pemilu masih tahun 2029, sekarang sudah ada hal-hal yang membandingkan gitu. Nah, jadi mungkin ketika Pak Ridwan Kamil dalam keadaan terpuruk, ya bukan hanya Parat Abbas yang Pak Deddy juga bisa menunjukkan bahwa orang Jawa Barat tuh nggak kayak begini gitu. Dan Pak Deddy Mulyadi itu punya kemampuan retorika, bahkan permasalahan hukum pun dia kuasai. Kami pernah bersama-sama membela Vina, kasus Vina gitu. Iya. Ya ketika dia merasa pinter orangnya gitu, dia cari perkara yang hampir 4 bulan itu Pak Deddy itu nggak kampanye kemana-mana, hanya di kasus Vina loh. Tapi itu sangat membawa pengaruh dampak buat kampanye dia. Cara politik ternyata. Iya, itu nyata loh. 11 kali di Aiman siaran hampir tiap minggu untuk membahas masalah itu. Ya. Dan Deddy Mulyadi tampil terus dan bisa mengambil momen. Saya rasa itu bukan masalah kampanye atau mengambil momen ya, bahwa memang keberpihakan KDM ya untuk menuntaskan perkara itu memang totalitas. Jadi memang itu kan nggak bisa kita lihat dari satu perkara juga, dari satu case saja. Kalau kita melihat hal-hal lain, memang totalitas dia kan memang sangat. Ya Mas, tapi dan maaf ya, fokus, tapi hasilnya nggak ada. Perkara Vina nggak ada hasil, nggak berhasil. Yang mana? Perkara yang Pak Deddy kumpul itu nggak ada hasil. Ya, kan kita Ya enggak, maksud saya begitu hebatnya pencitraan itu kan. bukan pencitraan, saya rasakan. Sehingga masyarakat Jawa Barat tidak melihat hasil, tapi melihat upaya perjuangan yang dimiliki semangat oleh Pak Deddy. Gitu. Nah ya itu maksud saya. Saya setuju Ya, gitu kan. Itu. Nah jadi maksud saya semangat-semangat pemuda-pemuda pemimpin Jawa Barat ini jangan juga dilemahkan hanya gara-gara satu kelemahan. Itu kan sekaligus menunjukkan juga bahwa Kang Deddy itu menunjukkan simbol-simbol kedekatan. Itulah yang namanya memanajerial dirinya dalam momen-momen politik tertentu. Tapi gini, Prof. Ali, saya nambahin Bung Aiman. Sebenarnya ini kita para tokoh sekarang ya hari ini ya, itu bukan hanya kedekatan, akar kedukungan, tapi kehebatannya adalah dia mampu kalau di news kan dia menjadi newsmaker. Nah ini sosial media newsmaker. Yeah. Jadi kira-kira Kang Deddy ini memang punya daya pesona dari gebrakan-gebrakannya. Itu menarik algoritma. Dan itu secara politik dalam tanda kutip berbahaya untuk lawan-lawannya. Ya tentu saja dia akan menggeser. Seberapa berbahaya kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.